Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam serta iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita semua akan rahmatnya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, begitupun umatnya yang setia mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa TV One yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain dan tiada bukan untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa akhlak begitu dominan dan begitu penting? Karena apalah artinya ilmu tinggi, jabatan tinggi kalau tidak memiliki akhlak. Maka akhlak ini sangatlah penting. Ada sebuah cerita yang dimaktub dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Ketika mendengar hal demikian, para malaikat pun bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gerangan siapakah ya Allah yang akan kau ciptakan? Allah menjawab, yaitu bangsa manusia. Siapa gerangan namanya? Adam alaihi salam. Ketika mendengar demikian, maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau akan ciptakan makhluk di permukaan bumi ini yang bernama manusia, yang mana manusia itu kerjaannya suka menumpahkan darah dan merusak alam ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Sedangkan kami bangsa malaikat yang senantiasa memuji kepadamu, yang senantiasa mengagungkanmu, kenapa tidak kami ya Allah yang kau ciptakan dan kau tempatkan di permukaan bumi ini? Ketika mendengar argumentasi daripada para malaikat ini, Allah pun berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang engkau tidak ketahui. Para pemirsa TV One yang berbahagia, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hal demikian, maka Allah ciptakanlah Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan Nabi Adam alaihi salam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibentuklah Nabi Adam dengan sebaik-baiknya bentuk. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dengan struktur organ tubuh yang baik.
dengan struktur organ tubuh yang baik. Setelah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada makhluk yang ada pada saat itu agar senantiasa memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun pada saat itu, ketika Allah perintahkan usjudu li Adama fasajadu illa iblis, seluruh makhluk yang ada pada saat itu senantiasa semua sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi ada makhluk ciptaan Allah yang bernama iblis. Dia tidak ingin bersujud. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka?" Wahai iblis, apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Sedangkan aku perintahkan seluruh makhluk yang ada pada saat itu untuk bersujud kepada Adam. Ketika ditanya hal demikian, iblis pun menjawab. Kenapa iblis tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam? Iblis berkata, "Ana khairum minhu." Saya ini lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Api dengan tanah, muliaan api. Ketika mendengar hal demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala pun murka. Ketika murka, Allah keluarkanlah iblis dari surga. Iblis tadinya tinggal di surga. Karena Allah murka kepadanya, maka dikeluarkan dari surga. Padahal dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwasanya iblis itu min aksaril malaikata ilman wa amala. Dijelaskan bahwasanya iblis ini adalah golongan daripada malaikat yang banyak ilmu dan amalnya. Iblis ini ibadahnya 40.000 tahun. Sujudnya 40.000 tahun. Rukuknya 40.000 tahun. Gurunya para malaikat. Ilmunya banyak, amalnya banyak. Akan tetapi karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah keluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja iblis yang berilmu banyak, yang memiliki ibadah yang banyak, dan pernah tinggal di surga, dikeluarkan dari surga karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Apalagi kita sebagai manusia yang belum pernah merasakan kita masuk surga, ilmu kita pas-pasan, ibadah kita pas-pasan, lalu kita memiliki rasa sombong, maka rasanya tidak patut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang tidak memiliki apa-apa kalau kita berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV One yang berbahagia, tentunya ini pelajaran buat kita. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, ketika kita tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menuntut kemungkinan Allah akan hinakan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu akhlak sangatlah penting bagi setiap kita memiliki akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama kita, akhlak kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala usirlah iblis dari surga. Lalu kemudian Allah perintahkan Adam untuk menempati di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah
agar senantiasa menikmati segala fasilitas yang ada di surga. Mau ngapa-ngapain boleh. Apapun yang ada di surga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu pinta Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau sekali-kali wahai Adam mendekati ini pohon. Fatakuna minadh dhalimin. Apalagi engkau memakan buah yang ada di pohon ini, maka engkau termasuk orang yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya. Setelah Nabi Adam tinggal di surga, dengan segala kemewahannya, kenikmatan yang ada di surga, ternyata Nabi Adam alaihissalam, beliau merasa kesepian, merasa jenuh tinggal di surga karena sendirian. Di surga yang begitu dengan fasilitas yang luar biasa, sendiri Nabi Adam nggak betah. Bagaimana kita yang tinggal di dunia ini, di Indonesia, tinggal sendiri pun tidak akan betah. Ketika melihat hal demikian, Allah Subhanahu wa taala merespon bahwasanya perlu ada pendamping. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menarik daripada tulang rusuk Nabi Adam di saat Nabi Adam sedang tertidur di dalam surga. Ternyata Allah ciptakanlah, yaitu Ibu Hawa. Di saat itulah Nabi Adam alaihissalam terkaget-kaget ketika bangun dari tidurnya. Ternyata ada seorang wanita yang sangat paling cantik sekali, karena memang tidak ada wanita lain, cuman satu-satunya, yaitu Ibu Hawa. Setelah melihat Ibu Hawa, terbisitlah daripada biologis daripada Nabi Adam, langsung dikejar, ditarik itu Ibu Hawa. Namun Allah perintahkan stop, belum saatnya. Belum saatnya karena belum dihalalkan. Lalu Nabi Adam bertanya, bagaimana supaya saya bisa halal? Maka disitulah ada istilah dengan prosesi pernikahan. Jadi nikah itu adalah syariat pertama yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Adam dinikahkanlah dengan Ibu Hawa dengan mas kawin, yaitu membaca sholawat 100 kali tahan napas. Sholawat apakah yang dibaca? Dalam riwayat dikatakan bahwasanya sholawat yang dibaca adalah sholawat Jibril. Karena pada saat itu Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, kira-kira apa mas kawin saya dengan Ibu Hawa? Seraya demikian, hendaknya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Adam alaihissalam, ketika mengucapkan ijab qabul, dikumpulkanlah makhluk yang ada pada saat itu untuk menjadi saksi dalam acara pernikahan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menikahkan daripada Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan mas kawin membaca salawat 100 kali tahan napas. Namun apa yang terjadi ketika jumlah bilangan 70 kali baca salawat, Nabi Adam tidak kuat napasnya. Lalu yang 30, yaitu mas kawinnya ditunda tiang 30 salawat ini. Maka dari itu dalam pernikahan, jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ketika dia tidak sanggup untuk membayar maharnya, maka ngutang ditunda boleh, asalkan wanitanya senantiasa ridho. Para pemirsa TV One yang berbahagia, selanjutnya setelah Nabi Adam alaihissalam dipersuntingkan oleh Allah dengan Ibu Hawa, tinggallah di surga keduanya. Dan sudah diberikan warning oleh Allah, silakan apapun yang ada di surga ini kau lakukan asalkan satu pintaku, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali
kau mendekati ini pohon, apalagi memakan buah khuldinya. Sedang asik honeymoon Nabi Adam dengan Ibu Hawa, ternyata iblis laknatullah melihat Adam dan Hawa sedang asik memadu kasih. Terbesitlah rasa iri dengki, karena iblis masih punya anggapan bahwasanya dia dikeluarkan dari surga ini karena sebab Adam alaihissalam. Makanya ketika iblis dikeluarkan dari surga ini, iblis memohon kepada Allah agar yang pertama, satu, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, iblis berjanji kepada Allah, karena iblis akan menjadi penghuni neraka. Iblis tidak ingin sendirian. Iblis akan mengajak kepada anak turunan Nabi Adam, termasuk kita di dalamnya. Sehingga iblis berjanji kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku, karena aku akan menjadi penghuni neraka, maka aku akan mengajak kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, agar mereka sama-sama masuk ke dalam neraka bersama aku. Maka iblis akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin, selalu menggoda keturunan daripada Nabi Adam, termasuk kita di dalamnya, dengan berbagai macam ujian-ujian yang akan diberikan agar kita kelak nanti akan bersama iblis laknatullah. Iblis akan mendatangi kita lewat depan. Iblis akan mendatangi kita lewat belakang. Iblis akan mendatangi kita lewat sebelah kanan dan sebelah kiri. 4 penjuri inilah iblis akan menggoda kita. Akan tetapi iblis tidak bisa menggoda dalam 2 penjuru. Yang pertama yaitu arah atas, dan yang kedua dari arah bawah. Apa maknanya? Selagi hamba manusia senantiasa selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan pelihara hamba tersebut dari godaan setan. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala, sepanjang hamba itu mau sujud kepadaku, mau ibadah kepadaku, Allah akan pelihara hambaku ini dari godaan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pemirsa TV One yang berbahagia, Assalamualaikum Nusantara. Lalu Nabi Adam sedang asik honeymoon dengan Ibu Hawa di pelataran surga dengan menikmati segala fasilitas yang ada di surga. Ternyata iblis laknatullah tidak sampai situ saja menaruh kebencian. Lalu iblis mencoba menggoda daripada Adam dan Hawa. Walaupun iblis ada di luar pintu surga, Adam dan Hawa ada di dalam surga. Seraya dari kejauhan iblis memanggil, ya Adam, ya Hawa. Ketika mendengar panggilan iblis dari luar pintu surga, Adam dan Hawa terkejut. Ada apakah gerangan? Iblis memanggil-manggil. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa melihat iblis memanggil berkali-kali, akhirnya mendatangi. Walaupun iblis ada di luar pintu surga dan Adam berada di dalam surga. Yang terpenting bagi iblis ada komunikasi, walaupun tidak bisa masuk ke dalamnya. Nabi Adam terkaget-kaget, kok bisa? Inilah karena dulu iblis pernah tinggal di surga. Dan iblis tahu betul selak-selak pintu surga. Sehingga iblis memiliki kesempatan bisa bertemu dengan Ibu Hawa dan Adam. Seraya iblis pun berkomunikasi. Bagi iblis yang terpenting adalah komunikasi dengan Adam. Para pemirsa TV One yang berbahagia, setelah
Nabi Adam dan Ibu Hawa berjumpa dengan iblis, lalu adalah komunikasi antara iblis dan Nabi Adam serta Ibu Hawa. Apakah komunikasinya ini? Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam dan Hawa, aku adalah orang makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih awal dari engkau. Lalu aku ingin menyampaikan kepada engkau, kalau engkau ingin kekal abadi di surga ini, hendaknya kau makan buah khuldi." Khuldi artinya kekal. Manakala engkau makan buah itu, kau akan kekal selamanya. Dengan cara itulah iblis berusaha agar Nabi Adam senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Dan pada akhirnya dimakanlah buah khuldi oleh Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Dan pada akhirnya dikeluarkanlah Adam dan Hawa beserta iblis ke permukaan bumi ini. Nabi Adam diturunkan di India, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, dan iblis diturunkan di Basrah. Inilah betapa pentingnya kita memiliki akhlakul karimah. Iblis yang begitu banyak ilmu dan amalnya bisa dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena punya sifat sombong, karena merasa paling hebat, merasa paling pintar. Dia tidak sadar bahwasanya siapakah yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam dalam rangka penghormatan, tiada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah daripada pelajaran ini, bahwasanya tidak patut kita sebagai makhluk ciptaan Allah berlaku sombong kepada sesama kita, kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Karena sombong itu hanya pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, kesimpulan daripada ini semua, marilah kita kedepankan akhlak moralitas kita yang terbaik, akhlakul karimah, dari apa yang kita miliki, dari ilmu ataupun jabatan dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV One yang berbahagia, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.